Selamat, saya Oyama dari Jepang Indonesia Network. Jepang Indonesia Network adalah agen resmi untuk SMA Sendai Kuengakuen di Indonesia. Ya, SMA Sendai Gakuen di Jepang. Kami agen resmi yang ada di Indonesia. Kami bekerja sama dengan SMA Sendai Ikuen Gakuen sejak tahun 2015. Hari ini saya mempresentasikan mengenai SMA Sendai Ikuen Gakuen. Ya. Awalnya ya nonton video dulu ya. Jadi nonton video perkenalan SMA Sendai Ikuen Gakuen. Setelah itu saya menjelaskan lebih detail. Oke, Vivi お願いします。Lampaui dirimu. SMA Sendai Ikuei Gakuen. Tahun 1905, SMA Sendai Ikuei Gakuen mulai dari Ikuei Juku yang didirikan oleh Katori Kichi Sensei sekarang telah menginjak 100 tahun lebih. Namun, rasa semangatnya masih tetap hidup sampai saat ini. Saat ini ada total 7 course di kampus Miyagino dan kampus Tagajo. Kami mendidik siswa yang kaya akan karakter pribadi. Di masing-masing kampus, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung fokus belajar dan meningkatkan kemampuan masing-masing siswa, serta tersedia fasilitas olahraga yang lengkap. Tahun ajaran 2021, kami menerima siswa baru sebanyak 1.129 orang dan mengadakan entrance seremoni sekolah pada 29 April. Shuko Course. Siswa bertujuan melanjutkan pendidikan ke universitas negeri maupun swasta ternama. Tidak hanya universitas di dalam negeri, tetapi juga yang ada di luar negeri melalui pembelajaran internasional baccalaureate, yaitu program pendidikan secara internasional. Kami membimbing siswa untuk melanjutkan pendidikan ke bidang IPS dan IPA, termasuk ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Internasional Baccalaureate bertujuan untuk mengembangkan siswa yang ingin terus belajar dan mempunyai rasa ingin tahu lebih dalam terhadap isu-isu, serta mencari solusi untuk memecahkan isu tersebut oleh diri sendiri, serta mengembangkan kemampuan akademik dasar siswa melalui inquiry-based learning. Diploma program yang dimulai dari kelas 2 menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Program ini dapat diikuti oleh siswa dari course lain. Diploma program yang hanya menggunakan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Foreign Language Course. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Special University Preparatory Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA, dengan bimbingan dari guru pascasarjana Tohoku University. Lalu, di kelas bersama MAP yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course, siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Karena jumlah siswa di kelas sedikit, guru dapat memperhatikan semua siswa secara individu, mulai dari pembelajaran sampai pembentukan karakter siswa. Hal ini merupakan keistimewaan utama dari Shuko Course. Special University Preparatory Course. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri maupun swasta ternama di bawah bimbingan maksimal dengan lingkungan belajar yang memadai. Berbagai kesempatan disediakan secara aktif untuk siswa agar belajar lebih fokus, seperti pelajaran tambahan pada pagi hari, pelajaran setelah pulang sekolah, pelajaran pada hari Sabtu, dan lain-lain. Selain itu, dari tahun ajaran 2021, siswa menggunakan komputer masing-masing. Kami melaksanakan Special University Preparatory Course Active Program atau TAP.
tidak hanya mengembangkan kemampuan presentasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kami juga mendukung siswa secara menyeluruh agar dapat memperoleh pembelajaran secara lintas mata pelajaran, meningkatkan kemampuan sikap belajar mandiri dan power of inquiry, berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sambil menerapkan sebagian pendidikan internasional baccalaureate. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Shuko Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA, dengan bimbingan dari guru pascasarjana Tohoku University. Lalu, di kelas bersama Math, yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course, siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Kami menantikan siswa yang ingin berperan aktif sebagai top leader di masa depan, yang bertujuan untuk diterima di universitas pilihan pertama yang diinginkan, dan yang ingin fokus belajar semaksimal mungkin selama 3 tahun di SMA. Foreign Language Course bertujuan untuk mendidik siswa yang dapat mengasah kemampuan bahasa dan berperan aktif secara internasional. Kami menyediakan lingkungan yang dapat memperoleh kemampuan percakapan dalam bahasa asing, maupun pemahaman internasional dan sense of internationalism. Tujuan karir adalah melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri atau universitas swasta ternama yang ada di Jepang. International Baccalaureate Diploma Program dapat diikuti siswa mulai dari kelas 2 yang pada prinsipnya menggunakan bahasa Inggris. Siswa dari course lain juga dapat bergabung. Diploma program yang menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Shuko Course. Foreign Language Course mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti TOEIC, TOEFL, dan lainnya, sambil meningkatkan kemampuan melalui pelajaran oleh native teacher, percakapan bahasa Inggris online, dan lain-lain. Siswa dapat memperluas wawasan internasional dengan memperdalam pemahaman terhadap kebiasaan dan kebudayaan satu sama lain melalui program studi ke luar negeri, pelajaran bahasa asing kedua seperti bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Spanyol, dan pelajaran kebudayaan tradisional Jepang seperti upacara minum teh dan merangkai bunga. Dalam kesehariannya, para siswa menikmati suasana dan berkomunikasi dalam berbagai macam bahasa, karena di kelas selalu terdapat siswa asing. Kami mendukung siswa yang ingin mempelajari bahasa asing, menjadi leader yang berperan aktif di luar negeri di masa depan, dan yang ingin memperkenalkan kebudayaan Jepang ke luar negeri. Personal Advancement Course bertujuan untuk mendidik masing-masing siswa mengembangkan bakat dan karakter pribadi, serta agar dapat menunjukkan servant leadership dalam organisasi di masa depan. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri ataupun universitas swasta. Servant leadership adalah kepemimpinan secara mendukung, di mana seorang pemimpin melayani terlebih dahulu, kemudian membimbing dan mendukung yang lainnya. Tentu saja siswa akan memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan di masa depan dan juga menerapkan My Project, yaitu pembelajaran Inquiry-Based Learning dari tahun ajaran 2021. Melalui pembelajaran Inquiry-Based Learning, siswa dapat mengembangkan kesadaran diri sendiri dan pandai dalam melayani orang lain secara menyeluruh. Dari kelas 2, kami membagi kelas tergantung tujuan karir dan mengadakan pelatihan bahasa Inggris yang disesuaikan, sehingga dapat memperluas karir setiap siswa. Personal Advancement Course. Kami menyediakan tablet untuk semua siswa. Kami mendorong efisiensi pembelajaran dengan menggunakan tablet yang disediakan, seperti membuat catatan pelajaran masing-masing siswa, membagikan dan mengumpulkan bahan belajar serta tugas, pelajaran online yang dapat diikuti di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub,
review pelajaran dari video rekaman pelajaran sekolah, dan lain-lain. Computer Science Course bertujuan untuk mendidik siswa agar menjadi pakar teknologi, informasi, dan komunikasi. Siswa memperoleh pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan informasi selama 3 tahun dan mengembangkan karakter pribadi yang kuat dengan berpendirian teguh sambil mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat masuk sekolah, kami menyediakan laptop untuk semua siswa yang dapat digunakan sebagai e-book pada saat pelajaran di sekolah. Selain itu, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, seperti berinteraksi dengan menggunakan communication tool yang disebut Slack. Kami juga mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti Global License, MOS, tes sertifikasi pemrosesan informasi, dan lain-lain. Pelajaran e-sport dilakukan secara online dari Sekolah Tinggi Kejuruan yang ada di Tokyo. Siswa dapat mendalami e-sport sambil menikmati interaksi dengan pelajar yang sedang mempelajari e-sport terkini. Pada pelajaran sehari-hari, siswa juga belajar untuk mendalami pemrograman, membuat website, aplikasi, dan AI programming. Kami mendidik siswa yang dapat mengasah teknologi informasi yang diperlukan dan dapat berkontribusi di masa depan. Flex Course. Siswa bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan prestasi yang dapat mendukung untuk jalur rekomendasi dari SMA atau jalur komprehensif pada ujian masuk universitas, sambil mengikuti kegiatan klub dengan tekun yang setara nasional top level. Kami mendidik top player yang dapat menunjukkan potensi tingkat tinggi secara internasional. Banyak siswa dari Flex Course mengikuti klub agar dapat belajar dan juga berolahraga secara seimbang selama 3 tahun di SMA. Kami mendukung secara keseluruhan dengan kurikulum original, seperti menyediakan banyak mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami menyediakan lingkungan yang fleksibel agar siswa dapat mengikuti pelajaran sekolah dan mengerjakan tugas di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub. Selain itu, kami juga fokus membuat sistem agar dapat memperoleh sertifikasi kanji, bahasa Inggris, kemampuan memahami berita, dan lain-lain dalam mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami mengundang physical therapist dan registered dietitian untuk membuka pelajaran sport medical dan lain-lain. Kesempatan untuk dapat belajar sport secara keseluruhan seperti ini juga merupakan keistimewaan dari Flex Course. Kami bertujuan agar siswa dapat melanjutkan pendidikan ke universitas yang diinginkan melalui bimbingan belajar dan bimbingan melanjutkan karir sesuai masing-masing siswa. Skill Development Course. Siswa berpengalaman dalam pelajaran keahlian dan bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan, universitas, maupun bekerja. Pelajaran yang banyak diminati bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan atau ingin bekerja adalah Sendai Manabia, yang mengoperasikan online shopping mall, patissier and bakery, yang dapat mengetahui dari proses pembuatan hingga penjualan, pelajaran dasar PAUD, yang memperoleh dasar pembelajaran untuk menjadi child care worker. Selain itu, kami mengadakan pelajaran mengenai teknologi perawatan mobil, pet grooming, animasi manga, dan lainnya yang dapat dipelajari secara ahli. Kami mendukung siswa untuk mencari pekerjaan, sehingga siswa dapat bekerja di berbagai bidang, seperti PNS, industri konstruksi, industri manufaktur, industri grosir atau eceran, dan lain-lain. Kami juga memfokuskan siswa untuk memperoleh kualifikasi selama belajar di SMA. Kami mendukung siswa untuk menguasai keterampilan yang diminta oleh masyarakat, sambil review ulang setiap tahun mengenai mata pelajaran dan kualifikasi yang dapat memperoleh karir beragam. Lulusannya dapat berperan aktif di sekolah lanjutan atau tempat kerja masing-masing dalam kepemimpinan yang telah dikembangkan di Skill Development Course, dan mulai melangkah dengan pasti untuk mewujudkan cita-cita masing-masing.
SMA Sendai Ikuei Gakuen memiliki 1.233 kuota untuk jalur rekomendasi dari SMA yang telah ditunjuk oleh 250 universitas. Sebanyak 914 siswa dapat diterima di universitas pada tahun ajaran 2021. Dan lebih dari 90% siswa yang ingin melanjutkan pendidikan diterima langsung di universitas. Kami juga memiliki prestasi atas persentase mendapatkan pekerjaan yang mencapai 100% di setiap tahunnya. Kami mendorong masing-masing siswa untuk melangkah lebih maju menuju masa depan. Hadapi dirimu, tumbuh dan berkembang. Lampaui dirimu, saling bersaing untuk menjadi lebih baik. Lingkungan di mana setiap siswa dapat melangkah ke masa depan. Di sini, SMA Sendai Ikuei Gakuen. Ya, baik. Ini video perkenalan SMA Sendai Kuliah ya. Selanjutnya saya mau menjelaskan informasi lebih detail mengenai SMA Sendai Kuliah. Saya share screen dulu. Oke. Ya. Mengenai SMA Sendai Ikuen Gakuen. Oke. Sendai Ikuen Gakuen itu ada di Prefektur Miyagi. Ya, Prefektur Miyagi itu yang ini, bagian warna merah. Kalau di Tokyo di sini, Osaka di sini. Dari Tokyo ke utara, ya, ada Prefektur Miyagi. Ya. Dari Tokyo naik Shinkansen sekitar ini 1,5 jam. Ya. Terus apa namanya ada acara-acara seperti ini juga, terus ada makanan enak seperti ini juga. Berikutnya Sendai ya. Jadi nama prefekturnya Miyagi ya. Terus dalam Miyagi ada nama kotanya Sendai ya, Sendai ya. Kota paling besar di Tohoku. Kalau di Jepang itu dibagi beberapa wilayah ya. Terus kalau daerah sini daerah Tohoku yang bagian utara di Jepang ya. Di sini ada banyak kota. Kota Sendai itu paling besar di Tohoku ya, Tohoku. Penduduk sekitar 1 juta orang ya. Orang asing sekitar 9.000 orang. Ya. Terus kalau musim panas, suhu udara sekitar 28 derajat, tidak terlalu panas ya. Kalau musim dingin sekitar 1 derajat, agak dingin ya. Kadang-kadang ada salju ya. Terus ada banyak apa namanya tempat ya seperti kota biasa gitu ya. Perkenalan sekolah. Sendai Ikuei Gakuen, SMA swasta paling terkenal di Jepang. Ya, jadi di Jepang juga ada banyak SMA swasta ya. Salah satu SMA swasta yang terkenal ya SMA Sendai Ikuei Gakuen-nya. Ada 2 kampus. Ya. Fasilitas lengkap ya. Udah nonton video ya. Terus siswa lebih dari 3.000 orang ya. Jadi satu angkatan itu sekitar 1.000 orang ya. Sekolah sangat besar ya. Terus ada IB program, ada program internasional dari 2015. Kegiatan klub tingkat nasional. Ada sister school di 12 negara ya. Semuanya ada sekitar 100 sister school. Ini Miyagi-no kampus ya. Ada 2 kampus, salah satunya Miyagi-no. Ini Tagajo. Di Sendai, stasiun utama ya, stasiun terbesar itu adalah stasiun Sendai. Ini stasiun Sendai ya. Dari sini kalau ke Miyagi-no kampus naik kereta sekitar 5 menit. Kalau ke Tagajo kampus naik kereta sekitar 5 maaf keretanya di sini. Kereta sekitar 15 menit, terus dari stasiun jalan kaki ke sekolah sekitar 10 menit.
Ini jumlah siswa ya. Jadi semua siswa itu lebih dari 3.000 orang. Ya. Siswa asing itu sekitar 3%, ya, sekitar 100 orang, tidak begitu banyak. Jadi kebanyakannya siswa lokal, siswa orang Jepang. Berikutnya kehidupan sekolah. Ya, ini kelas biasa ya, kelas orang Jepang. Ya, ya. Jadi di tadi video juga jelaskan ada 7 kosnya. Di Miyagi no kampus itu ada 3 kos, Special University Preparatory Course, dan Computer Science Course, dan Shuko Course. Biasanya ya, orang Indonesia jarang tidak bisa dibilang tidak bisa masuk ya ke Special University Preparatory Course atau Shuko Course. Ya, karena kalau untuk masuk Special University Preparatory Course itu harus ada kemampuan bahasa Jepang N2. Selama ini, waktu masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen, kemampuan bahasa Jepangnya sudah N2 itu selama ini belum ada. Ya. Jadi, biasanya orang Indonesia nggak ada di kos ini. Ya. Terus Shuko Kos juga biasanya orang Indonesia nggak ada. Ya. Kalau Shuko Kos itu ada program internasional, program internasional baccalaureate. Itu menggunakan 2 bahasa, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ya, oleh karena itu biasanya di Shukokos juga tidak ada orang Indonesia. Tapi maaf, saya sedikit salah jelaskan barusan. Kalau program IBDP itu mulai dari kelas 2. Ya, terus ada yang pakai bahasa utamanya bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepangnya sedikit. Di situ ada orang Indonesia. Kalau pilih ya, biasanya itu dari kelas 2. Ya. Terus kalau computer science course itu selama ini ada orang Indonesia juga. Ya. Jadi kalau di course ini dapat pelajaran biasa. Ya, jadi program kurikulum dari pemerintah Jepang. Ya. Pelajaran tambahannya ada pelajaran berkaitan IT. Ya, seperti itu. Berikutnya Tagajo Campus ya. Ada 4 course-nya ya. Tapi flex course dan skill development course itu biasanya orang asing tidak ada ya. Jadi orang Indonesia biasanya masuk foreign language course atau personal advancement course ya. Kalau personal advancement course itu bisa dibilang program biasa, program regular SMA seperti itu ya. Di dalamnya dibagi IPA dan IPS. Ya. Terus kalau foreign language course itu hanya khusus perempuan. Ya. Mendapatkan pengetahuan internasional sambil belajar bahasa Inggris dan bahasa asing kedua. Belajar budaya tradisional Jepang. Hanya khusus perempuan. Ini program internasional ya, Oma. Ya, internasional baccalaureate diploma program. Di Indonesia juga ada banyak sekolah internasional ya. Ya, jadi program ini program pendidikan top level di dunia yang diakui secara internasional. Mendidik orang internasional yang dapat komunikasi dengan beberapa bahasa ya. Jadi kalau belajar di SMA Sendai Kengakeng ikut program IBDP ini, bahasa utamanya bahasa Inggris, tapi tetap harus bisa bahasa Jepang karena beberapa mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Jepang. Mendidik siswa yang terbuka pada cara berpikir baru dan selalu menantang dengan pikiran ingin tahu. Ya. Jadi untuk mewujudkan ini, cara belajarnya ya bukan hanya duduk saja, bukan seperti itu. Ada presentasi, diskusi, terus mengikuti beberapa kegiatan seperti ini. Pelajaran keistimewaan IBDP. Ya. Ada beberapa keistimewaan. Ada pelajaran theory of knowledge, ya, mempelajari pengetahuan dan berpikir kritis, ya. Creativity, activity, service, ya. Kegiatan sukarela yang menambahkan pengetahuan dan keterampilan. Extended essay,
ya. Jadi siswa harus bikin esai ya, tesis kecil penelitian sekitar 8.000 huruf. Ya, ini yang pelajaran keistimewaan program IBDP. Ya. IBDP di SMA Sendai Keingakuen. Ya, sejak dari tahun 2015. Ya. Ini sekolah pertama di wilayah Tohoku. Ya. Jadi waktu tahun 2015 sekolah lain belum ada program ini. Ya. Dari tahun ajaran 2024 di RDP dan IRDP diadakan di Shukokos. Jadi ini maksudnya kalau di RDP itu dual language. Jadi pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ya. Terus kalau IRDP itu full bahasa Inggris, tapi mata pelajaran bahasa Jepang itu diajarkan dalam bahasa Jepang. Jadi ingin ikut IRDP juga harus bisa bahasa Jepang. Ya. Ini sekarang ada dua-duanya ada di Miyagi-no kampus. Pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris oleh banyak guru asing. Jika dapat IBDP, siswa mendapat sertifikat IB dan ijazah SMA Jepang. Ya, jadi walaupun ikut program IBDP ini, SMA Sendai Ikuen Gakuen itu SMA swasta lokal di Jepang. Jadi tetap dapat ijazah SMA Jepang. Bimbingan melanjutkan pendidikan. Ya, jadi kalau ingin melanjutkan universitas, SMA Sendai Keingakuen membantu, ya membantu. Ya, biasanya mereka membantu untuk melanjutkan pendidikan di dalam Jepang. Ya. Terus kalau mau ikut program ini ada biaya tambahannya sekitar 250.000 yen selama 2 tahun. Ya, IBDP ya, jadi IRDP itu maaf, ya, jadi semuanya pakai bahasa Inggris ya. Ini trial kelas itu mulai dari Januari kelas 1 ya. Di Jepang tahun ajaran baru mulainya April ya. Jadi programnya kan 2 tahun ya, 2 tahun dari kelas 2. Sebelumnya ada trial kelas ya. Ikut trial kelas itu waktu kelas 1 dan ada seleksi ya, seleksi tes dan wawancara. Ya. Jadi walaupun mau ikut program IBDP, belum pasti bisa ikut karena ada seleksi ya di dalam sekolah. Ya. Mata pelajaran language B adalah bahasa Jepang. Ya, ini diajarkan dalam bahasa Jepang, jadi harus bisa bahasa Jepang. Ya, terus IBDP, DRDP ini pakai dua bahasa ya, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Biasanya orang Indonesia nggak ikut program ini. Ya. Jadi kalau orang Indonesia mau ikut program internasional, ikut IRDP. Ini school kalender. Ya. Jadi seremoni masuk itu April. Ya. Terus ada juga acara ya seperti ini. Terus biasanya libur paling panjang itu sama holiday ya Juli Agustus seperti ini. Ini kegiatan kurap ya olahraga. Ya tadi di video juga udah lihat ya. Jadi di sana di SMA Sendai Gakuen tim olahraga ya sangat kuat. Misalnya sepak bola atau apa baseball sangat kuat ya. Ada banyak kegiatan seperti ini. Kalau mengikuti kegiatan kurap ya dan kegiatan kurapnya olahraga. Latihannya setiap hari. Sabtu, Minggu juga biasanya ada. Ya. Jadi, kalau ya bisa belajar juga, bisa mengikuti kegiatan klub juga. Kalau bisa dua-duanya, ya boleh ikut. Tapi mengikuti kegiatan klub olahraga, capek, tidak kerjakan PR, misalnya tidur di sekolah. Kalau menjadi seperti itu, biasanya wali kelas bilang, ya gimana berhenti mengikuti kegiatan klub seperti itu. Jadi kalau belum minat ya, sebelum masuk klub, tolong lihat dulu ya. Jadi tolong pikir dulu, kuat atau enggak gitu. Oke. Ini kegiatan klub kebudayaan.
Ya, ada macam-macam. Kalau kegiatan klub itu, ada yang kegiatan setiap hari, ada yang seminggu sekali, ini tergantung klubnya. Menggunakan studi lanjut. Ya. Jadi salah satu kelebihan SMA Sendai Ikuen Gakuen itu ada jalur rekomendasi untuk masuk universitas swasta di Jepang. Ya, kalau mau masuk universitas negeri di Jepang, tidak ada jalur rekomendasi. Jadi harus ikut tes tertulis seperti orang Jepang. Ya, tapi kalau untuk masuk universitas swasta, ada yang jalur rekomendasi dari SMA Sendai Ikuen Gakuen. Ini hasil ujian masuk universitas tahun ajaran 2023 ya. Maaf, hanya ada ini bahasa Jepang, tapi ya banyak yang universitas apa namanya ya menerima siswa dari SMA Sendai Ikuen Gakuen. Ya. Ini hasil ujian masuk universitas tahun ajaran baru tahun ajaran 2023 di luar negeri ya. Jadi kan ada program internasional di SMA Sendai Ikuen Gakuen ya. Jadi ada yang melanjutkan pendidikan di luar Jepang. Ini hasil studi lanjut ya. Ya, jadi lulusan SMA Sendai Ikuen Gakuen yang ingin masuk universitas di Jepang itu ya kebanyakannya langsung diterima ya setelah lulus SMA Sendai Ikuen Gakuen. Menggunakan asrama. Asrama itu ada asrama sekolah dan asrama swasta Bromitola ya. Jadi karena ya yang masuk ke asrama itu bukan hanya siswa asing, ada orang Jepang juga ada yang tinggal di asrama ya. Jadi biasanya ya sekarang siswa asing itu tinggal di asrama swasta ya. Jadi SMA Sendai Ikuen Gakuen kerjasama dengan asrama pelajar di luar sekolah ya. Tetap SMA Sendai Ikuen Gakuen bertanggung jawab, tapi biasanya siswa asing tinggal di asrama swasta Brumitola, berarti di luar sekolah. Ini contohnya untuk laki-laki ya. Ada kamarnya, terus kantinnya, terus tempat mandinya seperti ini. Ini yang perempuan ya contoh. Maaf, ini juga laki-laki, ini juga ini contohnya. Ini yang contoh untuk perempuan. Ya, ini shower room, ya terus ini tempat apa cuci baju ya seperti ini. Jadi kalau tinggal di asrama, kalau makan disediakan, tapi cuci baju seperti itu harus sendiri. Ya, terus ini tempat ini asramanya ya. Ini yang di bawah ini Miyagi no kampus. Atasnya ada Tagajo kampus. Terus ini jalur keretanya. Ya, ini yang asrama laki-laki, ini perempuan. Jadi biasanya tinggal di asrama. Ini naik kereta ke kampus. Kehidupan di asrama. Asrama laki-laki dan perempuan terpisah, satu orang satu kamar. Ya. Sistem tutor ya. Jadi staf atau apa namanya mahasiswa ya tinggal di asrama. Jadi siswa kalau ada apa-apa ya bisa ini langsung konsultasi dengan staf atau ini tutor asrama. Ada pengawas, ibu asrama dan staf kebersihan. Security lengkap ya. Ada kamera CCTV seperti itu. Disediakan makan pagi dan makan malam ya. Tapi ini selain apa namanya kadang-kadang tidak ada makan pagi dan makan malam ya maksudnya Sabtu ke Lima kadang-kadang dalam satu bulan kan ada Sabtunya kan 5 kali ya Sabtu ke Lima tidak sediakan makan ya terus hari Minggu hari libur nasional ya selama libur musim dingin ya uh, akhir tahun dan awal tahun biasanya dan libur Obon. Ya, itu biasanya bulan Agustus sekitar 1 minggu. Ya, jadi pada hari itu ya, tidak ada kantinnya, maksudnya kantin asramanya tutup. Berarti siswa
harus beri makanan di luar asrama. Terus cek pagi ya, maksudnya jadi stafnya ya cek siswanya ada di kamar atau enggak gitu ya. Itu pada jam 7.30 pagi dan kalau malamnya jam 19.30 dan jam 21 eh jam 21.30 ya. Jadi sehari 3 kali stafnya cek ya anaknya ada di kamar atau enggak gitu. Terus sedia WiFi. Minta izin untuk menginap di luar asrama. Ya, harus ada kabar dari orang tua. Ya, misalnya ya orang tua main ke Jepang, ingin menginap di hotel sama anaknya. Ya, itu oke, tapi harus minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Terus pilihan asramanya ada beberapa ya. Mau tinggal di mana itu sekolah yang menentukan ya. Orang tua atau siswa tidak bisa request ya. Terus ada kemungkinan pindah asrama. Misalnya waktu kelas 1 masuk asrama A, tapi nanti waktu kelas 2 pindah ke asrama B ya seperti itu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Program belajar bagi siswa asing. Program belajar bagi siswa asing. Di Jepang ya tahun ajaran baru mulainya April, Terus di SMA Sendai Gakuen itu untuk khusus siswa asing ada beberapa program ya, bedanya durasi belajarnya. Ya, untuk kelas 1 ada program 3,5 tahun dan 3 tahun. Untuk kelas 2 ada program 2,5 tahun dan 2 tahun. Ya, bedanya 3,5 tahun dan 2,5 tahun itu masuknya dari Oktober. Terus kalau 3 tahun dan 2 tahun itu masuk SMA Sendai Gakuen dari April. Ya. Terus kalau untuk 3,5 tahun itu masuk kelas 1. Berarti kelas 1 di SMA Sendai Ikue Gakuen itu 1,5 tahun. Terus kalau 3 tahun berarti masuk kelas 1-nya 1 tahun. Terus kalau 2,5 tahun itu kelas 1 SMA sudah harus selesai di Indonesia. Harus selesai di Indonesia. Terus kalau di Jepang itu masuk kelas 1 ya dari Oktober sampai Maret. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan itu kelas 1, tapi belajar bahasa Jepang. Ya, setelah ini baru gabung kelas 2 di Jepang dari April. Ya. Terus kalau program 2 tahun, ini juga sudah harus selesai kelas 1 di Indonesia. Terus dari April langsung gabung dengan kelas orang Jepang. Ya. Terus ini bedanya ya, kemampuan bahasa Jepang waktu masuk ya. Kalau program 3,5 tahun, kemampuan bahasa Jepang sekitar N5 ya oke ya. Terus kalau untuk 3 tahun atau 2,5 tahun program itu, kemampuan bahasa Jepang waktu masuk sekitar N4. Kalau program 2 tahun, waktu masuk kemampuan bahasa Jepang harus N3. Karena untuk melanjutkan pendidikan di Jepang, wajib kemampuan bahasa Jepangnya sudah harus N2. Oke. Persyaratan pendaftaran. Umur minimum 16 pada saat kelas 1 di SMA Sendai Ikue Gakuen. Ini maksudnya waktu masuk SMA Sendai Ikue Gakuen kelas 1 umurnya 15 tahun. Ya, umurnya 15 tahun. Tapi waktu kelas 1 di SMA Sendai Ikue Gakuen anaknya menjadi 16 tahun seperti itu. Ya. Umur maksimal 20 tahun pada saat lulus dari SMA Sendai Ikue Gakuen. Ya, jadi waktu lulus SMA Sendai Ikue Gakuen, umurnya maksimum 20 tahun. Lulus SMP di luar Jepang atau sedang bersekolah SMA di luar Jepang. Pernah belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ya.
Jadi salah satu persyaratan dokumen bukti belajar bahasa Jepang minimum 1 tahun. Ya, ini misalnya kalau ada pelajaran bahasa Jepang di sekolah berarti dari sekolah ada suratnya atau dari tempat kursus. Ingin melanjutkan ke universitas, program 4 tahun di Jepang. Ya, awalnya ya apa namanya SMA Sendai Ikuen Gakuen ingin menerima siswa yang mau melanjutkan pendidikan di Jepang, ya, ya, ya. Tolong ini awalnya tujuannya seperti itu. Tapi setelah masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen, ternyata ganti rencananya. Ya, jadi setelah selesai SMA Sendai Ikuen Gakuen, misalnya pulang ke Indonesia, masuk universitas di Indonesia itu tidak masalah. Ya, jadi selama ini ya awalnya rencananya ingin melanjutkan ke universitas di Jepang. Tapi dia ganti planningnya ya. Jadi universitasnya di Indonesia atau ada juga di Australia seperti itu juga ada. Sehat jasmani dan rohani. Berusaha terus-menerus. Menaati undang-undang dan aturan-aturan baik di Jepang maupun di SMA Sendai Gakuen serta akan mengikuti kebiasaan hidup di Jepang. Ya, kan setiap sekolah atau asrama kan pasti ada aturannya. Ya, tolong mengikuti aturan dengan baik. Persyaratan pendaftaran untuk masuk April 2025. Ya, ini kalau mulai April itu berarti programnya 3 tahun dan 2 tahun. Ya. Sekarang ya kami buka pendaftaran untuk masuk April 2025. Ya. Untuk program 3 tahun masuk kelas 1 ya lahir antara tanggal 2 April 2007 dan 1 April 2010. Kalau mau masuk SMA di Jepang, ada persyaratan umurnya. Jadi ini harus mengikuti. Ya. Sudah mengikuti pendidikan sekolah selama 9 tahun dan lulus SMP. Berarti lulus SMP-nya tahun 2024 tahun ini. Ya. Jadi tahun ini sudah lulus SMP. Terus April 2025 masuk kelas 1 SMA di Jepang. Ya. Mungkin kalau sudah lulus SMP di Indonesia tahun ini ya, sudah masuk ini SMA kelas 1 di Indonesia. Ya, itu oke. Jadi kelas di Indonesia kan tahun ajaran baru itu dari Juli sampai Juni. Ya. Tapi kelas 1 SMA di Indonesia sampai bulan Maret tahun depan. Terus April di Jepang masuk kelas 1 ya SMA di Jepang. Ya. Jadi kelas 1 SMA di Indonesia tidak selesai semua. Ya. Jadi sampai bulan Maret tahun depan, terus April masuk kelas 1 SMA di Jepang. Ya, bisa seperti itu. Ya, program 2 tahun masuk kelas 2. Lahir antara tanggal 2 April 2006 dan 1 April 2009. Sudah mengikuti pendidikan sekolah selama 10 tahun dan sudah selesai kelas 1 SMA di Indonesia. Berarti kelas 1 SMA itu sudah selesai. Ya. Jadi sekarang kelas 2 SMA di Indonesia, kelas 2-nya sampai Maret 2015, April 2015 masuk kelas 2 SMA di Jepang. Terus masing-masing persyaratan kemampuan bahasa Jepangnya untuk program 3 tahun itu kemampuan bahasa Jepangnya sekitar N4. Terus kalau untuk program 2 tahun kemampuan bahasa Jepangnya N3. Ini jadwal masuk ya. Jadi untuk masuk April ya, masuk April ya, untuk masuk April pendaftarannya ya sekarang kan Oktober pendaftaran. Terus November ada tes. Terus ada pengumuman hasil tesnya. Kalau lulus baru siapkan dokumen ya, dokumen untuk visa ya, visa pelajar ya. Terus untuk
mengurus visa pelajar di Indonesia, harus ada izin dari imigrasi Jepang. Ya, kalau ada hasilnya ya, izin dari imigrasi Jepang, baru bisa apply visa di Indonesia. Terus awal April berangkat ke Jepang. Ya, sekarang kami ini buka pendaftaran untuk masuk April. Kalau untuk Oktober yang di bawah, ya masuk Oktober. Ya. Ini jadwal di Jepang gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan itu kelas siswa asing. Jadi fokus belajar bahasa Jepang. Setelah itu baru pindah ke kelas orang Jepang. Maaf ya. Maaf. Ya, di kelas apa namanya siswa asing ya, fokus belajar bahasa Jepang ya. Jadi pelajaran bahasa Jepang menggunakan tata bahasa, kanji, menulis, mendengar, berbicara ya, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang ya. Bukan hanya pelajaran bahasa Jepang saja, tapi ada juga pelajaran mata pelajaran yang lain. Inggris, matematika, IPA, IPS seperti itu. Ya. Terbiasa dengan cara pelajaran di Jepang, membangun kemampuan akademik dasar. Ya. Waktu kelas, ya biasanya orang Jepang bilang long home room gitu ya. Ini memahami aturan sekolah dan Jepang, kebudayaan dan kebiasaan. Ya. Terus hari Sabtu juga ya, biasanya setengah hari ada pelajarannya. Ya, pelajaran pada hari Sabtu pagi, persiapan tes sertifikasi. Ini contoh jadwal kelas waktu kelas siswa asing. Ya, Senin, Selasa, Rabu, versi bahasa Inggris. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, dari pagi sampai sore. Ya, sekitar dari jam 9 sampai setengah 5 gitu ya. Ini jadwal tahunan JSL. Jadi jadwal tahunan kelas siswa asing ya. Ada orientasi, terus ada pelatihan seperti ini. Bimbingan kehidupan sekolah. Ya, di SMA Sendai Kuenggakuin ada International Center ya. Jadi staf International Center yang bertanggung jawab pada siswa asing. Pengurusan belajar di Jepang, bimbingan kehidupan, bimbingan studi lanjut dan lain-lain. Ya, kalau bimbingan studi lanjut di Jepang itu wali kelas juga membantu ya. Terus bimbingan studi lanjut, bimbingan persiapan formulir aplikasi, pengurusan mengikuti tes seleksi, pengurusan masuk universitas. Ya, seperti ini sekolah membantu ya, tapi anaknya yang harus menentukan, oh aku mau ikut seleksi untuk masuk universitas ini, ya, bukan guru yang pilihkan, anaknya harus menentukan sendiri. Ya. Terus dapat bimbingan membuat tesis kecil, esai, wawancara. Kelebihan belajar di Sendai Ikue. Ya. Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang melalui program JSL. JSL itu Japanese Second Language. Ya. Support dari International Center untuk kehidupan sekolah. Pertemuan internasional pengalaman antar budaya. Mandiri dengan partisipasi kegiatan klub dan kehidupan asrama. Anaknya harus mandiri ya karena jauh dari orang tua. Bimbingan studi lanjut, jalur rekomendasi untuk masuk universitas di Jepang. Ya, salah satu kelebihan dari SMA Sendai Kuenggakuin untuk masuk universitas swasta di Jepang ada jalur rekomendasi dari SMA. Ya, ada seleksi dalam sekolah dalam SMA Sendai Kuenggakuin. Kalau lulus seleksi bisa mengikuti jalur rekomendasi untuk masuk universitas swasta di Jepang. Berikutnya, biaya sekolah untuk masuk April 2025. Ya. Biaya sekolah itu setiap tahun sedikit beda-beda ya. Ya. Kalau ada dua pilihan untuk tempat tinggal. Kalau tinggal di asrama,
1 tahun pertama 2.580.000 yen. Ya. Tahun berikutnya ya 2.350.000 yen. Kalau tinggal di homestay, ya homestay itu dengan keluarga orang Jepang, ya untuk 1 tahun pertama 2.860.000 yen. Dari tahun berikutnya untuk 1 tahun 2.650.000 yen. Ya, terus mengenai biaya yang sudah termasuk, ya biaya sekolah, textbook utama, biaya asrama, sewa futon set, biaya listrik. Ya, kalau biaya listrik yang Dubi ya harus bayar sendiri. Biaya makan di kantin pagi dan malam pada hari biasa dan Sabtu. Seragam, pakaian olahraga, sepatu untuk dalam gedung sekolah. Pajak, iuran, asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Nanti siswa asing harus masuk asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Setiap bulan harus bayar iurannya. Iuran itu sudah termasuk. Ya, kalau ada asuransi ini ke rumah sakit hanya tanggung biaya 30%, 70% dari pemerintah. Berikutnya, biaya kegiatan wajib khusus siswa asing. Ya, misalnya sekolah mengadakan pelatihan khusus siswa asing, biayanya udah termasuk. Ya, jadi yang sebelah kiri ini biaya yang sudah termasuk. Ya, terus yang sebelah kanan ini biaya yang belum termasuk. Ya, biaya tes sertifikasi JLPT, TOEFL dan lain-lain. Biaya seleksi untuk tes masuk universitas. Biaya transportasi pada saat datang ke Jepang, pulang ke Indonesia, dan antara tempat tinggal ke sekolah untuk sehari-hari. Ya, jadi misalnya dari asrama atau dari tempat homestay ke sekolah harus naik bis atau kereta, biaya transportasi belum termasuk. Berikutnya, biaya makan siang belum termasuk, biaya makan ya, makan pagi dan makan malam waktu kantin asrama tutup kan belum termasuk ya. Hari Minggu, hari libur nasional, Sabtu kelima, selama libur Obon dan libur tahun baru. Sepatu olahraga, sepatu biasa belum termasuk. Biaya rumah sakit, iuran tunjangan masa tua. Ya, jadi iuran tunjangan masa tua ya belum bayar ya. Jadi biaya rumah sakit yang 30% itu belum termasuk. Terus biaya school trip belum termasuk, biaya kegiatan kerap juga belum termasuk. Ya. Berikutnya jadwal pendaftaran siswa baru April 2025. Batas waktu pendaftaran tanggal 28 Oktober. Ya. Jadi ya mungkin sekitar ada 2 minggu lagi ya masih bisa daftar. Terus tes seleksi itu rencananya tanggal 9 dan 10 November 2024. Ya. Tesnya bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, wawancara. Rencananya secara online. Terus pengumuman hasil tes rencananya akhir November. Oke, terima kasih. Iya, kira-kira penjelasan dari saya seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Boleh apa aja? Silakan, kalau ada pertanyaan, mic-nya on. Silakan langsung. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, saya dengan Ira, orang tua dari Alben. Tapi anak saya masih kelas 2 sih tahun ini. Ya, Dan ya. rencana sih mau sekolahin di Jepang. Di sekolah Sendai Ikuei Gakuen ada beasiswa nggak ya? Kalau beasiswa itu jika anaknya sudah punya kemampuan bahasa Jepang N1. Wow. Ya, Ya, ya. Jadi iya.
Ya, selama ini dari Indonesia semuanya biayanya dari orang tua, Ibu. Oh gitu, oke. Ya. Dan juga anak saya kan sekolah di bawah umur ini. Kelas 2-nya dia ini sekarang baru 13 tahun. Dia tamat Oh, sekolah nanti SMA kelas 3 itu di umur 14,5 tahun, belum 15 tahun. ya. Itu. Jadi dia karena percepatan, jadi dia anak di bawah umur Hmm. gitu. Dan gimana? Karena tadi saya lihat itu minimal 16 tahun, berarti dia rugi umur 1 tahun. Maksudnya 16 tahun itu menjadi 16 tahun waktu di sana. Jadi maaf, anaknya lahir tahun berapa, bulan berapa ya? 2011, tanggal 22 September. Eh, jadi September tahun 2011 ya. Iya, Oke, saya share screen lagi yang tadi. Jadi tadi saya jelaskan, tunggu sebentar Ibu. Memang apa namanya di Jepang dan di Indonesia kan tahun ajaran juga beda. Jadi sedikit saya agak bingung juga. Tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya program 3 tahun masuk eh, April 2000, misalnya 2026. Jadi anaknya lulus SMP-nya tahun depannya, Ibu ya? iya. Eh, SMP-nya lulusnya 2 tahun lagi. Tahun tahun depan itu baru kelas 3. oh, jadi lulus SMP-nya Juni 2026 Juli. 26 ya? Iya, Juli 2026. Oh, berarti masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen kalau program 3 tahun berarti April 2027 ya? Oh, April 2027, menunggu 1 tahun lagi berarti ya. Jadi biasanya begini, Bu. Oh, Iya. karena di Indonesia kan tahun ajaran barunya selesainya Juni. Terus kalau Ya, kita mulainya kan April. April. Oh Ya, iya, berarti ya. Jadi April 2027 itu walaupun umurnya masih 15 tahun berarti, belum 16 tahun. jadi April 2027 baru 15 tahun umurnya dia. dia menjadi 15 tahun itu 2026 ya? Iya, 2026 di bulan September. Oh iya, iya. Jadi waktu masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen memang umurnya 15 tahun. Tapi Iya, saat kelas 1 di sana menjadi 16 tahun ya Ibu ya? berarti itu di bulan apa itu? Di bulan Oktober berarti kelas satunya. Enggak. Kelas 1 itu pas mulainya April. Oktober April. enggak ada. Berarti itu masih 15 tahun dia. Kalau di April masih 15 tahun. Jadi maksud saya begini Ibu. Ini minimum 16 tahun pada saat kelas 1 di SMA Sendai Ikuen Gakuen. Jadi waktu masuk 15 tahun oke. Oke. Ya, Oh. ya. Berarti anaknya bisa masuk program 3 tahun April 2027. Oke, bisa. Oh, bisa ya. Bisa, Oke, bisa, oke, bisa, oke. bisa, bisa. Tapi Ibu, Ya. kan sekarang kan saya jelaskan hanya program 3 tahun gitu ya. Tapi kalau selama ini ya banyak anak Indonesia ikut program 3,5 tahun. Mm-mm. Oh, jadi kalau 3,5 tahun itu misalnya anaknya lulus SMP Juni 2026. Masuk program SMA Sendai Gakuen itu Oktober 2026. Oh, gitu. Berarti itu masih baru 15 tahun berarti. 15 Ya, tahun ya, baru. ya, ya, Heeh. ya. Jadi kelas 1-nya 1,5 tahun di sana, tapi 6 bulan pertama itu fokus belajar bahasa Jepang di sana. Oh, gitu. Anak saya Ya. sudah N4 soalnya, Bu. Oh, hebat ya, hebat, hebat. Iya, saat ini sudah N4 anak saya. Itu. Ya, jadi selama ini kenapa banyak orang tua pilih seperti itu? Ya, daripada belajar bahasa Jepang di Indonesia, mungkin belajar bahasa Jepang di Jepang mungkin lebih efektif gitu ya Oh, mungkin. gitu. Iya. Ya, It- ya. ya, Itu tapi ya tergantung pilihan orang tua sama anaknya gitu ya. ya. Tapi ya untuk anak ibu berarti ada pilihannya dua, program 3,5 tahun atau program 3 tahun ibu. Oh, siap. Baik. Iya, iya, iya.
Oke, ya terima kasih Ya, Bu. terima kasih. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Selamat siang, Sensei. Selamat siang. Mau tanya, Ya, eh, kalau itu misalnya di asrama atau di sekolah kan ada siswa ya, asing dengan siswa lokal, ya, apakah pernah ada kasus pembulian atau gimana misalnya? Terima kasih. ya. Terima kasih ini pertanyaannya. Ya, mm, apa namanya? Ya, yang kecil kejadian kecil-kecil itu saya tidak tahu informasi detailnya gitu ya. Tapi selama ini siswa SMA Sendai Gakuen itu udah terbiasa dengan siswa asing gitu ya. Ya memang tergantung anaknya, ada yang ingin akrab dengan siswa asing, ada yang mungkin ya dibiarkan aja biasa aja, mungkin tergantung anaknya. Tapi selama ini kan saya biasanya mengurus hanya anak Indonesia saja ya. Kasus seperti itu selama ini nggak ada ya. Tapi maaf, kan selanjutnya gimana nggak tahu juga. Terus ya itu kan tergantung ini anaknya juga. Jadi saya nggak bisa bilang pasti tidak ada. Saya nggak bisa bilang seperti itu, tapi ya supaya nggak terjadi seperti itu, guru-gurunya juga ya memang memperhatikan. Ya, ya baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Kalau belum ada pertanyaan, saya mau lanjutkan lagi ya sedikit ini penjelasannya. Ini, oke. Ya, jadi ini informasi pendaftaran kalau lewat Jepang Indonesia Network itu bagaimana ya? Ya kalau persyaratan kan saya udah jelaskan gitu. Jadi kalau mau daftar sekarang untuk masuk April 2015, ada dokumen-dokumen yang harus kan. Ya, jadi setelah mengikuti seminar ini ya silakan bicara lagi sama keluarga. Ya kalau mau coba daftar, silakan hubungi kembali Jin. Kami nanti kirim formulirnya. Ya mohon isi. Terus siapkan dokumen. Terus biaya seleksinya ada 500.000 rupiah. Ya. Terus seleksinya wawancara dan tes tertulis dan cek dokumen ya. Terus, oh ya, mengenai pilihan kosnya ya, tadi kan udah jelaskan mengenai kos secara singkat ya. Waktu wawancara, guru SMA Sendai Gakuen menanyakan ke anaknya mau masuk kos yang mana gitu ya. Tapi yang menentukan itu sekolah ya, sekolah. Jadi misalnya anaknya ingin masuk kos A, belum tentu bisa masuk kos itu ya. Terus kalau sudah lulus seleksi ya, kami membantu mempersiapkan dokumen-dokumennya. Ya, terus dokumennya cukup banyak. Kami harus bikin penerjemahan bahasa Jepang. Ya, untuk itu kami minta biaya administrasi 7 juta rupiah. Ya, ini sudah termasuk cek dokumen, penerjemahan ke bahasa Jepang dan lain-lain. Ya, ya. Terus kalau lulus seleksi, kumpulkan dokumen, kami kirim dokumen ke imigrasi Jepang ya. Untuk list dokumen saya memperlihatkan dulu. Jadi ada banyak dokumen seperti ini ya. Dikumpulkan, kami cek, bikin penerjemahan dan kirim ke SMA Sendai Ikue Gakuen. Terus SMA Sendai Ikue Gakuen membantu daftar ke imigrasi Jepang ya. Terus dari imigrasi Jepang harus dapat COE, Certificate of Eligibility. Ini harus ada untuk mengurus di Indonesia
Ya, di sini ada keterangan tidak ada jaminan pasti dapat COE. Ya, sebenarnya Jepang Indonesia Network juga, SMA Sendai Gakuen juga tidak bisa menjamin pasti dapat izin dari imigrasi Jepang. Ya, maksudnya COE ya. Tapi selama ini siswa Indonesia yang masuk SMA Sendai Gakuen semuanya dapat ya, semuanya dapat. Ya, oleh karena itu ya sangat penting dokumennya lengkap ya. Jadi kami cek dokumen secara detail juga. Ya kadang-kadang ya kami tanya ke orang tua, maaf ini ya, gimana? Terus kalau ada kesalahan minta revisi seperti itu. Selama ini kalau dokumennya lengkap, ya biasanya visanya nggak masalah ya. Terus kalau dapat COE, baru mengurus visa pelajar di Indonesia. Ya, kalau visa pelajar itu tidak bisa lewat agen. Ya, jadi harus orang tua atau anaknya urus sendiri. Tapi kalau sudah ada COE, mengurus visa pelajar tidak sulit. Nanti kami juga kasih tahu caranya bagaimana. Ya, ya. Oh, terus Mas, kalau udah ada COE, harus bayar uang sekolah ya. Setelah awal April berangkat ke Jepang. Ya. Terus biaya sekolah tadi saya udah jelaskan. Terus biaya tinggal di homestay itu bagaimana udah jelaskan juga ya. Ya, seperti ini. Selama ini siswa Indonesia yang lewat Jepang Indonesia Network itu semuanya tinggal di asrama, ya belum ada tinggal di homestay. Tapi pilihannya bagaimana itu ya tergantung orang tua dan siswa. Ya, penjelasan saya ya sampai ini. Ada lagi pertanyaan? Iya. Kalau nggak ada, mungkin seminar hari ini sampai ini ya. Terus apa namanya kalau masih ada pertanyaan silakan kontak Dungganjing lewat WhatsApp ya. Terus misalnya seperti Ibu Ira tadi anaknya misalnya masih kelas 2 SMP ya. Jadi misalnya ya jalan-jalan ke Jepang dengan bersama keluarga dan ingin lihat sekolah ya, mohon kontak ke kami juga. Saya bantu membuat janjian sama SMA Sendai Gakuen ya. Jadi sebelum menentukan daftar atau enggak, kalau mau melihat sekolah ya mohon kabari. Oh, siap. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, kalau begitu seminar hari ini ya sampai ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.